Pemirsa, untuk mengulasnya kita sudah bersama salah seorang korban Koperasi Simpan Pinjam Indosuria, Anya Dwino, serta pakar hukum investasi dan tindak pidana pencucian uang, Kuku Komandoko. Selamat sore Mbak Anya dan Mas Koko. Selamat sore Selamat Mbak sore, Anggi. Mbak Terima Anggi. kasih. Selamat Sore, sore Mbak Mas Anya. Kuku. Terima kasih sudah bergabung di Yuk. MNC News Now. Mbak Anya, saya bertanya terlebih dahulu kepada Anda, sebelumnya sudah sempat dibebaskan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat, kemudian sekarang menjadi tersangka lagi. Apakah ada harapan baru nih dari Mbak Anya melihat update dari kasus Indosuria ini, Mbak? Oke, harapan saya tentu saja mendapatkan pengadilan yang tepat dengan hakim yang mungkin lebih bisa mempunyai pandangan yang berbeda, sehingga semakin banyak aset-aset yang atas nama Indosuria maupun atas nama pribadi ataupun yang terkait dengan Indosuria dapat ditarik untuk dikembalikan kepada para nasabah. Itu sih menjadi harapannya. Tentu saja semua nasabah kita mungkin tidak mengharapkan ada hal-hal yang buruk terjadi. Kita hanya menginginkan dana pokok kita di luar bunga, kita sudah tidak memikirkan bunga, tapi uang yang menjadi nilai pokok kami bisa dapat kembali utuh kepada kami. Itu saja. Kalau Mbak Anya sendiri kan sebelumnya sempat menyampaikan ya bahwa mengalami kerugian 5 miliar, begitu ya Mbak? Betul? 5 miliar ya, betul ya Mbak. Berarti kalau misalnya Betul. di luar dari bunga dan lain sebagainya, Mbak Anya sendiri memang mengharapkan 5 miliar ini betul-betul bersih dikembalikan ke Mbak Anya atau seperti apa Mbak? Bahkan lebih tepatnya 5 miliar 180 juta sekian. Oke. Hampir 5,2. Tapi saya bisa kembali 5 miliar saja. Saya sudah alhamdulillah sekali. Itu yang menjadi harapan saya. Baik, Mas Koko mungkin bisa ditanggapi. Ini kita akhirnya mengetahui lagi bahwa Henry Surya akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. Kalau Mas Koko sendiri, apakah penetapan tersangka kali ini bisa memberikan hukuman yang adil kepada Henry Surya? Ya, gini, itu kalau kita lihat satu persatu ya. Kasus yang kemarin itu kenapa tidak bisa ditetapkan karena hakim itu berpendapat kasusnya KSP ini, HS itu masuk dalam lingkup perdata. Itu persoalannya. Artinya jaksa penuntut umum itu tidak bisa membuktikan secara ansih bahwa kejadian ini merupakan lingkup pidana. Itu jadi satu persoalan karena unsur perdata dan unsur pidana itu berbeda sekali. Nah, di yang sekarang ini HS itu ditetapkan, dia juga melakukan salah satunya adalah pemalsuan tanda tangan. Betul. Artinya memberikan satu keterangan palsu di dalam satu akta otentik. Nah, ini harusnya pembuktiannya akan lebih mudah di ranah pidana. Jadi harusnya lebih bisa masuk nih ke ranah pidananya. Kalau saya lihat kali ini aparat penegak hukum sudah lebih yakin dan pasti sudah menutupi celah-celah yang kemarin ada, ya, sehingga hal ini harusnya bisa lebih komprehensif, lebih bagus lagi untuk pembuktiannya. Begitu, Mbak Anggi. Oke, kalau melihat dari atau mendengarkan dari penjelasannya Mas Kukuh, Mbak Anya sendiri melihatnya seperti apa nih Mbak? Karena kalau sekarang ini dengan teriakan korban dari KSP Indosuria dan kemudian ditetapkan kembali jadi tersangka dan akhirnya ini sudah mulai ditemukan titik terang adanya pemalsuan dokumen dan lain sebagainya. Kalau Mbak Anya sendiri melihatnya seperti apa Mbak? Kalau saya ini menjadikan kabar gembira ya tentunya untuk semua korban dari Indosuria. Karena kembali lagi, saya kurang begitu mengikuti proses hukumnya. Tapi seperti yang dijelaskan oleh Mas Kuku, ternyata pada sidang yang lalu di mana Henry Surya dinyatakan bebas, ini karena jaksa penuntut hukum tidak berhasil memberikan bukti-bukti untuk mengarahkan ini ke pidana. Tapi sebenarnya saya tuh sempat melihat gini, ini prasangka saya pribadi saja ya, mungkin tidak bisa dijadikan dasar hukum. Tapi kenapa saya merasa ini adalah skema Ponzi, itu mulai dari Februari tahun 2020, adalah kejadian dalam 1 bulan Februari 2020 itu sudah banyak yang menyatakan bahwa ini terjadi penyelewengan dana tersebut, terjadi niat penipuan dari Indosuria. Kenapa? Kronologisnya tanggal 3 Februari di tahun 2020, Indosuria baru mengadakan pesta besar-besaran mewah alanya Indosuria untuk menggalang dana di Kota Medan. Tanggal 11 Februarinya dia melakukan pesta yang besar dan mewah ala Indosuria untuk menggalang dana lagi. Ini semua terjadi di bulan yang sama dan tahun yang sama. Sedangkan yang terjadi pada kasus pribadi saya tanggal 13 Februari di bulan dan tahun yang sama, di mana jatuh tempo salah
salah satu dari biliat saya, mereka tidak bisa memberikan dananya kepada saya. Tanggal 15 Februari, biliat saya yang kedua juga jatuh tempo, mereka juga tidak bisa memberikan uangnya kepada saya. Jadi saya kayak ngerasa gini, baru ngadain pesta gede-gedean, baru menggalang dana, memegang dana segar di bulan yang sama, hanya beda beberapa hari, lalu diputuskan bahwa tanggal 20-an gagal untuk bayar, tidak bisa. Itu menurut saya kayak emang udah niat ya lo ya, kan lagi megang duit tunai. Ini kayak saya sebagai orang awam ya. Gitu. Saat itu Mbak Anya bukannya sempat ditawari untuk adanya skema pertukaran aset ya Mbak ya? Kalau nggak salah Iya, diminta lagi. Nah, waktu itu seperti apa Mbak? Bisa diceritakan Mbak? Oke, itu kejadiannya pada saat tanggal, tunggu, saya lupa tanggal tepatnya. Jadi gini, pada bulan Mei tahun 2020 kan kita semua dipanggil nih para nasabah setelah mereka gagal bayar ya, mengklaim dirinya gagal bayar. Setelah pada bulan Mei kita semua datang ke Geraha Surya di Kuningan, lalu di sana tidak ada diskusi ya, perwakilan dari pengacara mereka. Jadi bukan perwakilan Henry Surya, si pengacara yang ketemu kita, enggak, ini perwakilan dari si pengacaranya Henry Surya atau Indosurya, hadir untuk menyampaikan bagaimana skema cicilan mereka, pengembalian dana kepada kita nih para nasabahnya. Saya mendapatkan skema yang 120 kali cicilan dengan bayaran 43.250.000 setiap bulannya selama 10 tahun. Saya tidak bisa menolak, saya tidak bisa memperdebatkan, saya tidak bisa mengajukan pilihan lain, saya hanya bisa menyepakati hal itu saja. Ya udah saya ikutin daripada duit saya nggak kembali, saya pikir. Lalu setelah itu saya di tengah jalan saya mikir 10 tahun, kalau umur gue segitu panjang, kalau gue bisa iniin apa segala macam, saya mencari cara gimana ya saya bisa mendapatkan pengembalian dana saya lebih cepat. Lalu saya kontak-kontakan dengan Pak Suwito Ayub dan istrinya. Dan di sana dibilang ada Bu, satu lagi skema top up 1:1. Gimana tuh Pak? Jadi Ibu top up lagi sesuai dengan saldo ibu yang ada di kami, nanti ditukarkan dengan aset yang dinilai 10M menurut Indosurya. Saya bilang oke deh, coba kasih ke saya listnya. Banyak sekali listnya, dari luar kota, di daerah Jakarta sekitarnya banyak sekali. Saya datengin beberapa yang menurut saya cukup menarik, Pak, dan kenapa saya menolak aset settlement di era tahun 2020 itu, karena pas saya cek di pasaran harganya itu yang mereka klaim sebagai 10 miliar, ternyata di pasaran aja opening dari agen propertinya tuh antara 6 sampai 7 miliar. Di mana tuh harga masih bisa kita negokan lagi. Saya ngerasa kayak mau dikadalin lagi. Udah 5M gue lo pegang, lo meminta gue nambah 5M lagi untuk ditukar aset yang harganya sebenarnya cuma 5M-an juga gitu. Maaf ya saya agak emosi. Nggak apa-apa Mbak, kami memahami. Betul, kami memahami karena memang sebenarnya kerugian yang dialami oleh Mbak Anya ini bukan nominal yang kecil, ini sangat besar. Mas Kukuh, sebelum kita akan break sejenak, saya punya pertanyaan, kalau dari Mas Kukuh sendiri melihatnya memang ini ada faktor kesengajaan dan nantinya dengan ditetapkan sebagai tersangka, apakah ada kemungkinan bahwa uang nasabah ini bisa dikembalikan?